Good evening. Good evening. Good evening. Thank you. Thank you. Good evening. So, thank you. Good evening. So, Congressman John Lewis, before his passing, wrote, "Democracy is not a state, it is an act." And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. To guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress, because we, the people, have the power to build a better future. Selamat malam, dan selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Menjadi seorang anggota Kongres John Lewis, sebelum kematiannya, beliau pernah menulis bahwa demokrasi bukanlah suatu negara. Maksudnya adalah demokrasi berupa tindakan yang dia maksud demokrasi Amerika tidak ada jaminan apapun. Hal tersebut berarti demokrasi tergantung kepada kemauan kita untuk memperjuangkannya, menjaga, dan tidak serta-merta menerima begitu saja, dan melindungi demokrasi kita butuh yang namanya perjuangan. Memang butuh pengorbanan, tapi ada kebahagiaan di dalamnya dan ada kemajuan. Karena kita, rakyat, memiliki kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. And when our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America. To our campaign staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. And for making this victory possible. To the poll workers and election officials across our country who have worked tirelessly to make sure every vote is counted, our nation owes you a debt of gratitude. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. Selamat malam, dan selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Menjadi seorang anggota Kongres John Lewis, sebelum kematiannya, beliau pernah menulis bahwa demokrasi bukanlah suatu negara. Maksudnya adalah demokrasi berupa tindakan yang dia maksud demokrasi Amerika tidak ada jaminan apapun. Hal tersebut berarti demokrasi tergantung kepada kemauan kita untuk memperjuangkannya, menjaga, dan tidak serta-merta menerima begitu saja, dan melindungi demokrasi kita butuh yang namanya perjuangan. Memang butuh pengorbanan, tapi ada kebahagiaan di dalamnya dan ada kemajuan. Karena kita, rakyat, memiliki kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan ketika demokrasi, kita sedang dalam pemungutan suara, dalam pemilihan itu jiwa Amerika dipertaruhkan. Dunia menyaksikan. Anda mengantarkan hari baru bagi Amerika. Kepada staf kampanye dan sukarelawan kami, tim yang luar biasa ini, terima kasih telah membawa lebih banyak orang daripada sebelumnya ke dalam proses demokrasi.
Dan untuk membuat kemenangan ini menjadi mungkin bagi petugas pemungutan suara dan petugas pemilu di seluruh negara kita yang telah bekerja tanpa lelah untuk memastikan setiap suara dihitung, negara ini berhutang budi kepada Anda. Anda telah melindungi integritas demokrasi kita dan kepada orang-orang Amerika yang membentuk negara kita yang indah. Terima kasih telah memberikan angka dan mencetak sebuah rekor untuk membuat suara Anda didengar. And I know times have been challenging, especially the last several months. The grief, sorrow, and pain, the worries and the struggles. But we have also witnessed your courage, your resilience, and the generosity of your spirit. For 4 years, you marched and organized for equality and justice, for our lives and for our planet. And then you voted. Dan saya tahu waktu telah menantang, terutama beberapa bulan terakhir. Kesedihan, kesakitan, kekhawatiran, dan perjuangan. Tetapi kami juga telah menyaksikan keberanian Anda, ketangguhan Anda, dan kemurahan hati diri, semangat Anda selama 4 tahun. Anda berbaris dan mengorganisir untuk kesetaraan dan keadilan bagi hidup kita. Dan untuk planet kita, kita memilih. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. You chose Joe Biden as the next president of the United States of America. And Joe is a healer, a uniter, a tested and steady hand, a person whose own experience of loss gives him a sense of purpose that will help us as a nation reclaim our own sense of purpose. And a man with a big heart who loves with abandon. It's his love for Jill, who will be an incredible First Lady. It's his love for Hunter and Ashley and his grandchildren and the entire Biden family. And while I first knew Joe as vice president, I really got to know him as the father who loved Bo, my dear friend who we remember here today. And to my husband, Doug, and our children, Cole and Ella, and my sister Maya, and our whole family, I love y'all more than I can ever express. We are so grateful to Joe and Jill for welcoming our family into theirs on this incredible journey. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, Black women, Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all.
including the black women who are too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Tonight, I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. And to the American people, no matter who you voted for, I will strive to be a vice president, like Joe was to President Obama, loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family. Because now is when the real work begins, the hard work, the necessary work, the good work, the essential work to save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy so it works for working people, to root out systemic racism in our justice system and society, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation. And the road ahead will not be easy, but America is ready. And so are Joe and I. We have elected a president who represents the best in us, a leader the world will respect and our children will look up to, a commander-in-chief who will respect our troops and keep our country safe, and a president for all Americans. Anda menyampaikan pesan yang jelas. Anda memilih harapan dan kesatuan kesusilaan, ilmu pengetahuan, dan ya, kebenaran. Anda memilih Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya. Dan Joe adalah penyembuh, pemersatu, tangan yang teruji dengan mantap, seseorang yang pengalaman dan keahliannya sendiri memberinya tujuan yang akan membantu kita sebagai bangsa merebut kembali tujuan kita, dan seorang pria dengan hati besar yang mencintai dan mengabdikan dirinya untuk negara. Cintanya pada Jill yang akan menjadi ibu negara yang luar biasa, itu adalah cintanya pada Hunter dan Ashley, serta cucu-cucunya dan seluruh keluarga Biden. Dan ketika saya pertama kali mengenal Joe sebagai wakil presiden, saya benar-benar mengenalnya sebagai ayah yang mencintai
Teman baik saya yang kami ingat di sini, hari ini, dan untuk suami saya Duo, dan anak-anak kami, Kole dan Ella, serta saudara perempuan saya, Maya, dan seluruh keluarga kami, saya mencintaimu, lebih dari yang bisa saya ungkapkan. Kami sangat berterima kasih kepada Joy dan Jill karena telah menyambut keluarga kami ke keluarga mereka dalam perjalanan yang luar biasa ini. Dan kepada wanita yang paling bertanggung jawab atas kehadiran saya di sini hari ini, ibu saya, Samala Gopalan Haris yang selalu ada di hati kami. Ketika dia datang ke sini dari India pada usia 19 tahun, dia mungkin tidak cukup membayangkan momen ini. Tetapi dia sangat percaya di Amerika, di mana momen seperti ini mungkin terjadi. Dan jadi saya memikirkannya dan tentang generasi wanita kulit hitam perempuan. Asia, putih, Latina, penduduk asli Amerika, wanita yang sepanjang sejarah bangsa kita telah membuka jalan untuk momen malam ini. Wanita yang berjuang dan berkorban begitu banyak untuk kesetaraan dan kebebasan, serta keadilan untuk semua, termasuk warna kulit hitam yang sering kali, terlalu sering diabaikan, tapi begitu sering membuktikan. Mereka adalah tulang punggung demokrasi kita. Semua wanita yang telah bekerja untuk mengamankan dan melindungi hak-hak memilih selama lebih dari 1 abad atau 100 tahun yang lalu dengan amandemen ke-19, 55 tahun yang lalu dengan Undang-Undang Hak Suara, dan sekarang pada tahun 2020 dengan generasi baru wanita di negara kita yang memberikan suara mereka dan melanjutkan perjuangan agar hak dasar mereka untuk memilih dan didengar malam ini. Saya merenungkan perjuangan mereka, tekad mereka, dan kekuatan visi mereka untuk melihat apa yang tidak terbebani oleh apa yang telah, dan saya berdiri di pundak mereka dan membuktikan bahwa karakter Joy memiliki keberanian untuk mendobrak salah satu penghalang paling substansial yang ada di negara kita dan memilih seorang wanita sebagai wakil presidennya. Tapi sementara saya mungkin wanita pertama di kantor ini, saya tidak akan menjadi yang terakhir. Karena setiap gadis kecil yang menonton malam ini melihat bahwa ini adalah negara yang penuh dengan kemungkinan. Dan kepada anak-anak di negara kami, terlepas dari jenis kelamin Anda, negara kami telah mengirim Anda pesan yang jelas tentang mimpi dan ambisi. Memimpin dengan penuh keyakinan dan melihat diri Anda dengan cara yang orang lain dapat, bukan hanya karena mereka belum pernah melihat sebelumnya, tetapi tahu bahwa kami akan menguji Anda di setiap langkah. Dan kepada orang-orang Amerika, tidak peduli siapa yang Anda pilih, saya akan berusaha untuk menjadi wakil presiden seperti Joy ke Presiden Obama, seperti Presiden Obama yang setia, jujur, dan siap bangun setiap hari memikirkan Anda dan keluarga Anda, karena sekarang adalah saat kerja nyata, dimulai dari kerja keras, kerja yang diperlukan, kerja yang baik, pekerjaan penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengalahkan pandemi ini untuk membangun kembali ekonomi. Sehingga kita bekerja seperti orang-orang lain yang bekerja untuk membasmi rasisme sistematik dalam sistem peradilan dan masyarakat kita. Untuk memerangi krisis iklim, untuk mempersatukan negara kita dan menyembuhkan jiwa bangsa kita, serta jalan di depan tidak akan mudah, tapi Amerika sudah siap, dan begitu juga Joy dan saya. Kita telah memilih seorang presiden yang mewakili yang terbaik dalam diri kita, seorang pemimpin yang akan dihormati dunia, dan anak-anak kita akan menghormati seorang panglima tertinggi yang akan menghormati pasukan kita, serta menjaga keamanan negara, dan seorang presiden untuk semua orang Amerika, yaitu Anda.